Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melakukan aktivitas ini, yaitu menendang bola ataupun menarik meja dan mendorong meja? Inilah yang akan kita bahas mengenai IPA kelas 8 tentang gaya dan gerak bagian 1. Yuk kita lihat seperti apa sih. Coba kalian perhatikan gambar mobil berikut. Mobil ini bergerak dari titik A kemudian ke titik B dan kembali ke titik C. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Misalnya, pengamat di tepi jalan melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak nyata. Gerak nyata, perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua adalah gerak semu. Sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Gerak menurut bentuk lintasan itu ada gerak lurus, yaitu lintasan berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Kemudian ada gerak melingkar, lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jarak benda terhadap pusat tetap, yaitu jari-jari, posisi benda terhadap pusat berubah. Yang ketiga adalah gerak parabola. Lintasannya berbentuk parabola. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan perpindahan setiap satuan sekon. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Maka dirumuskan V sama dengan S per T. Kelajuan merupakan besaran skalar, yaitu memiliki nilai besar dan satu satuan. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu ada arahnya. Ini ada sebuah contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon, melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Maka penyelesaiannya adalah jarak yang ditempuh adalah 2 jam. 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. 120 menit ini dirubah menjadi sekon. 120 kali 60 detik, sama dengan 7.200 sekon. Maka rumusnya S sama dengan V kali T. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan V kali T. V-nya berapa? V-nya kelajuannya adalah 10 meter per sekon, sedangkan waktu yang diperlukan adalah
720 skon. Maka hasilnya adalah 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter. Atau kalau dijadikan kilometer sama dengan 72 kilometer. Begitu ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Percepatan itu bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Perlambatan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Maka dirumuskan A sama dengan VT dikurangi VO per T. Kemudian, jika dipercepat nilai A positif, jika diperlambat nilai A negatif. Maka VT sama dengan VO plus AT. Selanjutnya kita bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah peraturan adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur, dengan kata lain dipercepat, percepatannya tetap. Dengan kata lain, gerak lurus berubah peraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Demikianlah video pembelajaran mengenai gerak. Untuk video selanjutnya akan Ibu bahas mengenai gaya dan hukum Newton. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.